Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwarul Fikri Siregar dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 1 dengan NIM 0133231008. Baiklah, saya di sini akan membahas pelajaran hadis untuk memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan dosen pembimbing Haji Muhammad Iqbal Muin LC.MA. Nah, seperti kita lihat sendiri yang ada di layar ini, terminologi hadis itu merupakan isim masdar dari kata kerja haddatsa yuhadditsu hadisan, yang artinya cerita, komunikasi, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi. Masuk kita yang kedua, sunnah. Sunnah berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya, dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Nah, yang ketiga, khobar. Khobar secara bahasa yaitu an-naba, yang berarti berita. Dan menurut istilah yaitu ada 3 pendapat. Yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Nah, yang kedua, khobar adalah berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Nah, yang ketiga, khobar adalah umum, lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Nah, yang B, kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terdapat di dalamnya ada pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencadangannya. Selanjutnya yang C, dalil-dalil tentang kehujjaan hadis. Yang pertama ada Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Antara lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu itu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang dimaksud mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW.
Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah, yaitu aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan semisalnya bersamanya. Nah, yang ketiga ada ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quranul Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah merupakan salah satu sumber syariat Islam. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesaksian bagi Rasul bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Masuk yang keempat, pandangan ar-ra'yi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat, sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab.